Baik, saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Kode Etik Profesi Akuntan Publik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Endro Sugiartono, SEMN. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan juga teman-teman saya. Yang pertama ada Dea Kurnia Sapitri sebagai pemateri, Sefi Ali Fauzia sebagai pemateri, Diva Nurul Soleha sebagai pemateri dan juga moderator, ada Mi'rotin Ivanasari sebagai pemateri, Wulan Dwi Yulianti sebagai pemateri, Putri Laila Narahmawati sebagai pemateri, dan juga Unsa Nuri Nafila sebagai pemateri. Next. Baik, Kode Etik Profesi Akuntan Publik, bagian pertama, yaitu kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, kerangka kerja konseptual akan dijelaskan oleh Ivana dan Pepi. Bagian kedua, yaitu anggota yang bekerja di bisnis akan dijelaskan oleh Bima dan Putri. Bagian ketiga, yaitu anggota yang berpraktik melayani publik akan dijelaskan oleh Unsa dan Wulan. Bagian keempat, yaitu independensi dalam perikatan audit dan perikatan review akan dijelaskan oleh Dea dan juga Diva. Bagian kelima, yaitu independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review akan dijelaskan oleh Diva, Dea, Ivana, Sevi, Putri, Usa, Bima, dan juga Wulan. Next. Baik, saya akan membaca materi yang pertama yaitu tentang pengertian profesi akuntan publik dan kode etiknya. Etika, next. Baik, yaitu pengertian profesi akuntan dan kode etik, yaitu etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang artinya karakter. Selain itu juga bisa diartikan sebagai moral atau mores yang artinya kebiasaan. Sedangkan untuk etika profesional itu terkait dengan etika dari suatu profesi tertentu. Etika profesional itu bisa didefinisikan suatu pedoman atau acuan atau sikap yang dimiliki seorang profesional untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahliannya. Sementara itu untuk Kode Etik Profesi Akuntan Publik atau disingkat dengan KEPAP yang tahun 2020 ini diterapkan sejak 1 Juni 2020, di mana kode etik ini diadopsi penuh dari Handbook of International of Code of Ethics for Professional Accountant yang diterbitkan pada tahun 2018. Next. Untuk yang bagian pertama yaitu kepatuhan terhadap kode etik. Seorang akuntan harus wajib mematuhi kode etik karena tanggung jawabnya bukan hanya pada kepentingan individu atau organisasi di tempatnya bekerja, tetapi profesi akuntan itu meliputi kepentingan masyarakat umum atau kepentingan publik, sehingga diwajibkan mematuhi kode etik, kecuali jika yang pertama, ada peraturan perundang-undangan yang menghalangi akuntan memenuhi suatu kode etik karena peraturan lebih rinci mengatur bagian tertentu dari kode etik tersebut. Yang kedua, ada keadaan luar biasa yang jika akuntan menerapkan kode etiknya itu menghalangi pemenuhan kepentingan publik, maka akuntan harus berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator terkait. Next. Yang kedua, masih pada bagian pertama, yaitu prinsip dasar etika. Yang pertama itu ada integritas.
Apa sih integritas itu? Nah, integritas itu adalah konsep yang berkaitan dengan konsistensi bisa dalam tindakan, nilai, atau metode yang dipakai. Ketetapan tindakan seseorang. Contohnya, bisa kayak kalau dalam suatu perusahaan gitu ya, pakai metode periodik, maka terus konsisten pakai metode itu. Tidak boleh sekarang pakai metode periodik, terus besoknya pakai metode perpetual. Terus selanjutnya yaitu objektivitas. Objektivitas itu sikap jujur, tidak terpengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Prinsip objektivitas ini mengharuskan akuntan publik itu bersikap adil, tidak memihak, jujur, dan bebas dari pengaruh pihak lain. Setiap anggota itu harus menerapkan prinsip objektivitas ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sevi Alif Fauzia. Baik, prinsip selanjutnya yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional ini memastikan klien memperoleh jasa profesional yang kompeten dan bertindak sesuai standar profesional. Untuk prinsip ini, akuntan dituntut untuk terus mengupgrade pengetahuannya terkait profesi atau jasa yang akan diberikan kepada klien. Prinsip yang selanjutnya yaitu kerahasiaan. Prinsip ini mengharuskan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis. Prinsip kerahasiaan ini merupakan perlindungan kepentingan publik. Lalu, yang terakhir, prinsip perilaku profesional. Akuntan dituntut untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku yang akan mendiskreditkan profesi. Seorang akuntan ingin mempromosikan atau memasangkan kantor akuntan publik yang dipimpinnya ketika dia melakukan pemasaran tersebut, di mana akuntan tidak boleh mencemari nama baik profesi. Next. Yang selanjutnya masih bagian 1 ada kerangka kerja konseptual. Kerangka kerja konseptual yaitu kerangka yang membantu akuntan dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam bertindak melindungi kepentingan publik. Ada 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Ancaman di sini ada 5. Next. Yang pertama ada ancaman pribadi. Apa itu ancaman pribadi? Ancaman ini akan mempengaruhi pertimbangan perilaku anggota secara tidak tepat, baik yang disebabkan oleh kepentingan keuangan atau kepentingan lainnya. Yang kedua, ancaman telaah pribadi. Ancaman ini terkait dengan kurang tepatnya seorang akuntan dalam membuat keputusan atau membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai kewajiban profesionalnya. Yang ketiga, ancaman advokasi. Ancaman ini bisa dialami seorang akuntan apabila seorang akuntan dalam mendukung klien atau perusahaan tempat bekerja melampaui suatu batas di mana batas tersebut akan mengurangi objektivitas seorang akuntan. Yang keempat, ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan ini bisa terjadi apabila hubungan antara akuntan dan klien tidak berlangsung lama. Begitu juga antara akuntan dengan perusahaan. Yang terakhir, ancaman intimidasi. Ancaman ini terjadi ketika anggota dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata, termasuk upaya untuk mempengaruhi anggota secara tidak semestinya agar anggota tersebut mau melakukan hal yang diminta oleh orang yang melakukan intimidasi tersebut. Yang kedua, mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi. Mengevaluasi ancaman ini ada 2. Yang pertama, level ancaman yang dapat diterima ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan akuntan memenuhi prinsip dasar etika. Yang kedua, level ancaman yang tidak dapat diterima, yaitu di mana jika kita menghadapinya mengakibatkan kita tidak patuh kepada etika. Yang terakhir, mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkan pada level yang diterima.
Jika diidentifikasi ancaman atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level tidak dapat diterima, maka akuntan harus menurunkan ancaman pada level yang dapat diterima. Caranya, yang pertama menghilangkan keadaan, termasuk hubungan atau keadaan yang memunculkan ancaman. Yang kedua, menerapkan pengaman jika tersedia dan dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Yang terakhir, menolak aktivitas profesional tersebut. Jadi misalnya cara pertama dan kedua tidak dapat diterapkan, cara yang terakhir yaitu yang dapat dilakukan yaitu menolak aktivitas profesional tersebut. Yang terakhir, pertimbangan untuk perikatan audit, perikatan review, dan perikatan asuran lain ada 2, yaitu yang pertama, independensi. Independensi ini ada 2, independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam pemikiran yaitu sikap mental pemikiran yang dimiliki oleh seorang akuntan bahwa akuntan meyakini bahwa dirinya dapat bertindak secara integritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional. Yang kedua, independen dalam penampilan, yaitu bagaimana cara pihak lain atau pihak ketiga memandang kita bisa bertindak independen atau tidak. Next. Ya, bagian 2 yaitu isinya adalah anggota yang praktik melayani bisnis. Yang pertama ada penerapan kerangka kerja konseptual. Penerapan kerangka kerja konseptual terdapat di seksi 200, yaitu anggota harus mematuhi prinsip dasar etika yang diterapkan di seksi 110, yaitu yang isinya integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, dan kerahasiaan, serta perilaku profesional. Selanjutnya, menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120, yaitu yang isinya mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dan yang kedua, ada anggota yang bekerja di bidang bisnis bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan dan informasi lain, memberi advis yang kompeten yang bisa dijadikan acuan oleh organisasi tempatnya bekerja dan pihak ketiga. Dan anggota yang bekerja di bidang jasa, perdagangan, industri, sektor publik, pendidikan, regulator baik sebagai karyawan, direktur, komisaris, maupun pemilik merangkap pengelola. Dan selanjutnya ada benturan kepentingan. Benturan kepentingan terdapat pada seksi 210, yang isinya ada 3, yaitu pertama, benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika lainnya. Dan yang kedua, anggota dilarang membayarkan benturan kepentingan dan mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis. Dan yang ketiga, contoh tindakan yang tidak mungkin dapat menghilangkan ancaman yang muncul dari benturan kepentingan adalah menarik diri dari proses pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang menyebabkan benturan kepentingan. Dan yang ketiga ada penyusunan penyajian informasi. Penyusunan penyajian informasi terdapat pada seksi 220, yang isinya ada 3, yaitu yang pertama, anggota yang bekerja di bisnis terlibat dalam penyusunan atau penyajian informasi yang dapat membantu para pemangku kepentingan dalam memahami dan mengevaluasi organisasi serta membuat keputusan. Dan yang kedua ada penyusunan dan penyajian informasi keuangan mungkin memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman intimidasi atau ancaman lainnya terhadap kepatuhan pada satu atau lebih dari prinsip dasar etika.
Dan yang ketiga, ada anggota tidak akan menerapkan diskresi dengan tujuan menyesatkan pihak lain atau mempengaruhi keluaran suatu kontrak atau regulasi secara tidak tepat. Dan yang keempat, ada bertindak dengan keahlian yang memadai, yaitu terdapat pada seksi 230 yang isinya yang pertama, bertindak tanpa keahlian yang memadai akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dan yang kedua, ada ancaman kepentingan pribadi untuk mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin muncul ketika anggota memiliki yang pertama, waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas secara memadai. Dan yang kedua, ada informasi yang tidak lengkap, terbatas, atau tidak cukup untuk melaksanakan tugas tersebut secara memadai. Dan yang ketiga, ada pengalaman, pelatihan, dan pendidikan yang tidak memadai. Next. Selanjutnya, yaitu Putri. Yang keempat, ada kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan yang ada di seksi 240. Kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan ini menjelaskan kemungkinan adanya ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan prinsip objektivitas atau kerahasiaan. Jika anggota memiliki kepentingan keuangan atau mengetahui kepentingan keuangan yang dimiliki oleh keluarga inti atau keluarga dekat terkait kondisi ini, anggota tidak boleh memanipulasi atau menggunakan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain. Yang keenam, ada bujukan termasuk hadiah dan keramat tamahan yang ada di seksi 250. Bujukan termasuk hadiah dan keramat tamahan ini menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang ke-7 ada respons atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terdapat pada seksi 260. Seksi ini sering dikenal dengan noklar. Seksi noklar ini adalah pembeda KEPAP 2019 dan KEPAP 2020. Seksi ini menjelaskan tentang ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan prinsip integritas atau perilaku dan profesional muncul ketika anggota menyadari adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang ke-8, ada tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika yang terdapat di seksi 270. Berdasarkan seksi ini menjelaskan tentang tekanan yang diberikan pada dan atau oleh anggota mungkin memunculkan ancaman intimidasi atau ancaman lain untuk mengetahui satu atau lebih dari prinsip etika. Bila akuntan mengalami kondisi tekanan dari anggota keluarga inti yang dapat menyebabkan konflik berkepentingan, maka akuntan didorong untuk mendokumentasikan terkait dengan fakta, komunikasi, dan para pihak yang menambahas permasalahan tersebut. Next. Baik, di sini saya dan Wulan akan menerangkan tentang anggota yang berpraktik melayani publik. Yang pertama, penerapan kerangka kerja konseptual anggota yang berpraktik melayani publik. Anggota yang berpraktik melayani publik ketika menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan di seksi 120. Bagian ini tidak menjelaskan semua fakta dan keadaan, termasuk aktivitas, kepentingan, dan hubungan profesional yang mungkin dihadapi oleh anggota yang berpraktik melayani publik, yang memunculkan atau mungkin memunculkan berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual masyarakat anggota yang berpraktik melayani publik untuk selalu waspada terhadap berbagai fakta dan keadaan tersebut.
Ketika berhadapan dengan suatu permasalahan etika, anggota harus mempertimbangkan konteks yang mencakup suatu permasalahan yang muncul atau mungkin muncul. Ketika seorang individu yang merupakan anggota melakukan aktivitas profesional berdasarkan hubungan anggota dengan kantor, baik sebagai seorang tenaga kontrak, karyawan, atau pemilik, individu tersebut harus mematuhi ketentuan dalam bagian 2 yang berlaku untuk keadaan tersebut. Yang kedua, benturan kepentingan. Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin pula untuk memunculkan berbagai ancaman terhadap prinsip dasar etika yang lain. Dan yang ketiga, menunjukkan profesional. Ancaman untuk mematuhi prinsip integritas atau perilaku profesional mungkin muncul misalnya dari masalah yang ditanya terkait dengan klien, pemilik, manajemen, atau aktivitas. Berbagai permasalahan klien, jika diketahui mungkin mengancam kepatuhan terhadap prinsip dasar etika, termasuk misalnya keterlibatan klien dalam aktivitas ilegal dan ketidakjujuran atau praktik pelaporan keuangan yang dipertanyakan dan perilaku tidak etis lainnya. Dan yang keempat, pendapat kedua. Anggota mungkin diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan atau standar atas atau prinsip lain untuk A. Suatu keadaan khusus atau transaksi tertentu oleh atau atas nama suatu perusahaan atau suatu entitas yang saat ini bukan merupakan klien. Ancaman misalnya ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mungkin muncul jika pendapat kedua tidak didasarkan pada fakta yang sama yang dimiliki anggota yang sedang memberikan jasa atau anggota praktisi pendahulu atau didasarkan pada bukti yang tidak memadai. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Wulan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari UNSA. Yang keempat yaitu imbalan dan jenis remunerasi lain. Besaran imbalan yang ditawarkan mungkin mempengaruhi kemampuan anggota untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional. Anggota dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang tepat. Menawarkan imbalan yang lebih rendah dan anggota lain bukan merupakan pelanggaran etika. Namun, besaran imbalan yang ditawarkan memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip konsep kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah sehingga mungkin sulit untuk melakukan perikatan sesuai dengan standar 31 profesional dan standar teknis yang berlaku. Imbalan kontingent terkadang digunakan untuk perikatan non-ansuran tertentu. Namun demikian, imbalan kontingent dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan dan prinsip objektivitas dalam keadaan tertentu. Yang kelima, bujukan termasuk hadiah dan keramah tamahan. Menawarkan atau menerima bujukan dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, terutama prinsip integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Bujukan adalah objek, situasi, atau tindakan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu lain, namun tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku individu tersebut secara tidak patut. Bujukan dapat berkisar dari tindakan kecil berupa keramah tamahan antara anggota dan klien atau calon klien sehingga tindakan yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keenam yaitu kustodi aset klien. Anggota tidak boleh mengambil tanggung jawab atas kustodi uang dan aset lain milik klien, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan setiap kondisi yang memperbolehkan hal tersebut. Sebagai bagian dari prosedur
penerimaan klien dan perikatan terkait tanggung jawab konstudi uang atau aset klien, maka anggota harus melakukan penyelidikan mengenai sumber aset tersebut dan mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh yaitu respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Anggota mungkin menghadapi atau menyadari adanya ketidakpatuhan atau dengan ketidakpatuhan ketika memberikan jasa profesional kepada klien. Seksi ini memberikan panduan kepada anggota dalam menilai implikasi permasalahan dan tindakan yang mungkin dilakukan ketika merespon ketidakpatuhan atau dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang secara umum memiliki dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan yang material dalam laporan keuangan. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya dengan Diva membahas tentang independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Yang pertama, penerapan kerangka kerja konseptual atau seksi 400. Dalam melindungi kepentingan publik dan diharuskan oleh kode etik, anggota yang berpraktik melayani publik harus independen ketika melakukan perikatan audit atau perikatan review. Independensi diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, dan tidak bias. Yang kedua, imbalan atau seksi 410. Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien dari kantor yang menyatakan opini audit merupakan sebagian besar dari total imbalan kantor, maka ketergantungan terhadap klien tersebut dan kekhawatiran akan kehilangan klien tersebut akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Yang ketiga, hadiah dan keramah tamahan atau seksi 420. Di sini kantor tidak boleh menerima hadiah atau keramah tamahan kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak pada kantor. Yang keempat, litigasi aktual dan ancaman litigasi atau seksi 430. Hubungan antara manajemen klien dan anggota tim audit harus digambarkan dengan keterbukaan dan pengungkapan secara lengkap semua aspek dari operasi bisnis klien. Yang kelima, pinjaman dan jaminan atau 500 atau seksi 511. Di sini kantor, jaringan kantor, anggota tim audit, atau setiap keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh menerima pinjaman dari yang memiliki pinjaman yang dijaminkan oleh klien audit yang bukan bank atau institusi yang serupa. Kecuali pinjaman jaminan tidak material, baik untuk kantor, jaringan kantor, individu yang menerima pinjaman, atau jaminan juga untuk klien. Yang keenam, hubungan bisnis atau seksi 520. Seorang anggota tidak boleh mempunyai hubungan yang komersial atau hubungan ventura dengan klien. Jika ancaman terhadap independensi terkait dengan keuangan, maka yang dilihat adalah materialitas. Tapi kalau ancaman independensi terkait dengan hubungan, maka yang dilihat adalah signifikasinya. Yang ketujuh tentang hubungan keluarga dan pribadi atau seksi 521. Hubungan keluarga dipisahkan dari keluarga inti dengan keluarga dekat. Jadi ketika hubungan dengan keluarga inti, maka itu sudah pasti hubungannya menjadi signifikan. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan keluarga jauh, kita harus melihat apakah ancaman terhadap independen tersebut sifatnya signifikan atau tidak berada pada level dapat diterima atau tidak dapat diterima. Yang ke-8 tentang pernah bekerja pada klien audit atau seksi 522. Tim audit tidak boleh dimasukkan oleh yang pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien audit. Dan juga yang pernah bekerja dengan karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan
atas penyusunan catatan akuntansi klien atau laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi 4A, yaitu seksi 523 atau rangkap jabatan pada klien audit, di mana di sini tim audit rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, pejabat, eksekutif dari klien audit. Maka ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, atau ancaman kedekatan mungkin muncul. Akuntan publik bisa berprofesi sebagai komite audit atau rangkap jabatan, tapi tidak pada perusahaan klien. Seksi 540 atau hubungan yang berlangsung lain dengan klien. Hubungan yang berlangsung lama dengan klien. Sehubungan dengan audit intensitas akuntabilitas publik, individu tidak boleh bertindak dalam salah satu peran berikut atau kombinasi atas peran tersebut untuk jangka waktu lebih dari 7 tahun, kumulatif atau periode aktif. Seperti rekan perikatan, individu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu perikatan atau peran rekan audit utama lainnya. Jadi, kalau sudah berperan selama 7 tahun, maka masing-masing rekan tersebut harus melakukan periode jeda. Jika individu bertindak sebagai rekan perikatan selama 7 tahun, kumulatif, maka periode jeda 5 tahun berturut-turut. Namun ketika individu telah ditunjuk sebagai penanggung jawab penelaahan pengendalian mutu perikatan dan telah bertindak dalam kapasitas tersebut selama 7 tahun kumulatif, maka periode jeda 3 tahun berturut-turut. Jika individu telah bertindak sebagai rekan audit utama selain dalam kapasitas yang ditetapkan selama 7 tahun kumulatif, maka periode jeda akan menjadi 2 tahun berturut-turut. Seksi 600 sampai 610, yaitu penyediaan jasa non-asuransi kepada klien audit. Sebelum kantor atau jaringan kantornya menerima perikatan untuk memberikan jasa non-asuransi kepada klien audit, kantor harus menentukan apakah terhadap independensi. Jasa yang mungkin diberikan oleh seseorang anggota seperti jasa pembukuan dan akuntansi, jasa administrasi, jasa penilaian, jasa perpajakan, jasa audit internal, jasa sistem teknologi informasi, jasa penunjang litigasi, jasa hukum, jasa rekrutmen, dan jasa keuangan korporat. Seksi 800 atau laporan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, perikatan audit dan perikatan review. Ketika kantor bermaksud untuk menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan bertujuan khusus yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, maka persyaratan independensi yang ditetapkan pada bagian 4A harus memiliki syarat untuk modifikasi yang diizinkan oleh seksi ini. Namun, hanya jika kantor berkomunikasi dengan pengguna laporan auditor mengenai modifikasi persyaratan independensi yang akan diterapkan dalam menyediakan jasa, serta penggunaan yang dituju memahami tujuan dan keterbatasan laporan, serta menyetujui penerapan modifikasi secara eksplisit. Next. Bagian 4B, independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Seksi 900 atau penerapan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Bagian ini berlaku untuk perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review, atau lebih dikenal sebagai perikatan asuransi. Contohnya itu seperti audit atas unsur, akun, atau pos tertentu dari laporan keuangan. Standar pengendalian mutu SPM atau SPM 1.
Alokasi tanggung jawab dalam suatu kantor bergantung pada ukuran, struktur, dan organisasinya. Banyak ketentuan pada bagian 4B tidak menggambarkan tanggung jawab spesifik individu dalam kantor untuk bertindak terkait dengan independensi, melainkan mengacu pada kantor untuk kemudahan referensi. Kantor menetapkan tanggung jawab atas suatu tindakan tertentu pada individu atau sekelompok individu seperti tim perikatan asuransi, sesuai dengan SPM 1. Selain itu, anggota bertanggung jawab terhadap setiap ketentuan yang berlaku atas aktivitas anggota, kepentingan, atau hubungannya. Seksi 905, yaitu imbalan. Ketika total imbalan yang dihasilkan dari suatu klien asuransi kantor yang menyatakan opini dalam perikatan asuransi merupakan sebagian besar dari total imbalan kantor tersebut, maka ketergantungan terhadap klien tersebut dan kekhawatiran akan kehilangan klien akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi atau ancaman intimidasi. Next. Yang ketiga tentang hadiah dan keramah tamahan atau seksi 906. Di sini jika kantor atau anggota tim asuransi menawarkan atau menerima bujukan kepada klien asuransi, maka persyaratan dan materi aplikasi yang dijelaskan pada seksi 340 berlaku, dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi. Persyaratan yang dijelaskan pada seksi 340 yang berkaitan dengan penawaran atau penerimaan bujukan tidak memungkinkan kantor, jaringan kantor, atau anggota tim asuransi untuk menerima hadiah dan keramah tamahan, memiliki intensi untuk memengaruhi perilaku secara tidak patut bahkan jika nilainya kecil dan tidak berdampak. Yang keempat, litigasi aktual atau ancaman litigasi atau seksi 907. Hubungan antara manajemen klien dan anggota tim asuransi harus digambarkan dengan keterbukaan dan pengungkapan secara lengkap mengenai semua aspek dari operasi bisnis klien. Posisi berseberangan mungkin merupakan hasil dari litigasi aktual atau litigasi yang mengancam antara klien asuransi dan kantor. Jaringan kantor atau anggota tim asuransi. Posisi berseberangan tersebut dapat memengaruhi kemauan manajemen untuk membuat pengungkapan lengkap dan memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi. Next. Selanjutnya yaitu ada kepentingan keluarga. Kepentingan keluarga dapat dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui perantara seperti sarana investasi kolektif, estate, atau trust. Seksi ini memuat referensi tentang materialitas dari suatu kepentingan keuangan dalam penentuan apakah kepentingan tersebut material bagi individu, maka gabungan kekayaan bersih individu dan anggota keluarga inti perlu dipertimbangkan. Selanjutnya yang keenam yaitu pinjaman dan jaminan. Kantor, anggota tim asuransi, atau setiap anggota keluarga inti dari individu tersebut tidak boleh memberikan atau meminjamkan suatu pinjaman kepada klien asuransi atau klien asuransi yang merupakan bank atau institusi serupa kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material bagi keduanya dan dibuat berdasarkan prosedur, pernyataan, dan ketentuan pinjaman yang normal. Next. Yang selanjutnya hubungan bisnis, seksi 920. Contoh hubungan bisnis yang dekat muncul dari hubungan komersial atau kepentingan keuangan umum meliputi yang pertama memiliki kepentingan keuangan dalam ventura bersama dengan klien atau pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau individu lain yang melakukan aktivitas manajerial senior untuk klien tersebut. Yang kedua, pengaturan untuk menggabungkan satu atau lebih jasa atau produk dari kantor dengan satu atau lebih jasa atau produk dari klien tersebut dan memasarkan paket dengan referensi kepada kedua belah pihak. Yang ketiga, pengaturan distribusi atau pemasaran yang mencakup kesepakatan bahwa kantor mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa dari klien asuransi
atau klien tersebut mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa kantor. Yang selanjutnya, hubungan keluarga dan pribadi seksi 921. Ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi dapat muncul oleh hubungan keluarga dan hubungan pribadi antara anggota tim asuransi dan direktur, komisaris, pejabat eksekutif, atau bergantung pada perannya, karyawan tertentu dari klien asuransi. Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk yang pertama, tanggung jawab individu dalam tim asuransi, dan yang kedua, peran anggota keluarga atau individu lain dalam klien dan kedekatan hubungan. Next. Yang selanjutnya pernah bekerja pada klien asuransi yang terdapat pada seksi 922. Jasa selama periode yang dicakup oleh laporan asuransi. Tim asuransi tidak boleh memasukkan individu yang selama periode yang dicakup oleh pelaporan asuransi. Yang pertama, pernah menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asuransi. Atau yang kedua, pernah bekerja sebagai karyawan dengan posisi atau memberikan pengaruh signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asuransi. Misalnya, ancaman akan muncul jika keputusan yang dibuat atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu pada periode sebelumnya saat dipekerjakan oleh klien harus dievaluasi pada periode berjalan sebagai bagian dari perikatan asuransi ini. Faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman tersebut termasuk posisi yang dipegang individu dengan klien, yang kedua rentang waktu sejak individu mengundurkan diri dari klien, yang ketiga peran anggota tim asuransi. Next. Selanjutnya, rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asuransi. Direktur, komisaris, dan pejabat eksekutif. Rekan atau karyawan kantor tidak boleh berperan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien asuransi kantor. Sekretaris perusahaan. Rekan atau karyawan kantor tidak boleh berperan sebagai sekretaris perusahaan untuk klien asuransi kantor, kecuali 1. Praktik untuk secara spesifik diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan atau praktik profesional. Yang kedua, manajemen membuat semua keputusan. Dan yang ketiga, tugas dan aktivitas yang dilakukan terbatas pada aktivitas yang bersifat rutin dan administratif, seperti menyiapkan notulen dan menyiapkan laporan kepada otoritas. Posisi sekretaris perusahaan memiliki implikasi yang berbeda di berbagai yurisdiksi. Tugas seorang sekretaris dapat berkisar dari tugas administrasi sampai tugas yang beragam, seperti memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan atau memberikan advies tentang permasalahan tata kelola perusahaan. Secara umum, posisi ini menyeratkan hubungan yang erat dengan entitas. Oleh karena itu, ancaman muncul jika rekan atau karyawan kantor berfungsi sebagai sekretaris perusahaan untuk klien asuransi. Next. Baik. Untuk selanjutnya, pekerjaan dan klien asuransi, seksi 924. Ancaman kedekatan atau ancaman intimidasi dapat muncul jika salah satu dari individu berikut ini menjadi anggota tim asuran atau rekan kantor anggota. Yaitu terdiri, yang pertama ada direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif dari klien asuransi. Dan yang kedua, ada karyawan dengan posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan informasi hal pokok perikatan asuransi. Kantor harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mensyaratkan anggota tim ansuran untuk menginformasikan kepada kantor ketika menegosiasikan pekerjaan dengan klien ansuran. Dan yang berikutnya ada hubungan yang berlangsung lama antara personel dengan klien ansuran, yaitu seksi 940. Yang isinya ancaman kedekatan dapat muncul sebagai hasil dari hubungan yang lama antara seseorang dengan yang pertama klien ansuran, dan yang kedua manajemen senior klien ansuran, dan yang ketiga ada hal pokok dan informasi hal pokok perikatan ansuran. Next.
Yang selanjutnya, penyediaan jasa non-asuran kepada klien asuran selain perikatan audit dan perikatan review, seksi 950. Sebelum kantor menerima perikatan untuk memberikan jasa non-asuran kepada klien asuran, kantor harus menentukan apakah pemberian jasa tersebut dapat memunculkan ancaman terhadap independensi. Persyaratan dan triaplikasi pada seksi ini membantu kantor dalam menganalisis jenis jasa-jasa non-asuran tertentu dan ancaman terkait yang mungkin muncul ketika kantor menerima atau memberikan jasa non-asuran kepada klien asuran. Pabrik bisnis baru, evolusi pasar keuangan, dan perubahan teknologi informasi adalah salah satu perkembangan yang membuat tidak mungkin untuk menyusun semua daftar jasa non-asuran yang mungkin diberikan kepada klien asuran. Akibatnya, kode etik ini tidak mencantumkan daftar lengkap semua jasa non-asuran yang mungkin diberikan kepada klien asuran. Dan yang terakhir, laporan yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, perikatan asuran selain perikatan audit dan perikatan review. Seksi 990. Ketika kantor bermaksud untuk memberikan laporan perikatan asuran yang mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya, maka persyaratan independensi yang diatur pada bagian 4B harus memenuhi syarat untuk memodifikasi yang diizinkan dalam seksi ini. Namun, hanya jika kantor berkomunikasi dengan pengguna laporan auditor mengenai persyaratan independensi yang dimodifikasi yang akan diterapkan 30 dalam menyediakan jasa dan penggunaan yang ditunjuk memahami tujuan informasi yang pokok dan keterbatasan laporan serta menyetujui penerapan modifikasi secara eksplisit. Penggunaan yang dituju mungkin memperoleh pemahaman tentang tujuan, informasi, hal pokok, dan keterbatasan laporan dengan berpartisipasi, baik secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan yang memiliki kewenangan bertindak untuk pengguna yang dituju, dalam menentukan sifat dan ruang lingkup perikatan. Dalam kedua kasus tersebut, partisipasi ini membantu kantor untuk berkomunikasi dengan pengguna yang dituju tentang permasalahan independensi, termasuk keadaan yang relevan untuk menerapkan kerangka kerja konseptual. Hal tersebut juga memungkinkan kantor untuk mendapatkan kesepakatan dari pengguna yang dituju dengan persyaratan independensi yang dimodifikasi. Baik, sekian dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.